Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Pratiwi, NIM 1901530088. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model proses perangkat lunak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi model proses perangkat lunak. Model proses perangkat lunak yaitu cara atau strategi tentang bagaimana perangkat lunak dapat dibuat sedemikian rupa sehingga produk perangkat lunak dapat diwujudkan. Dalam RPL, metodologi pengembangan sistem adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk menstrukturkan, merencanakan, dan mengendalikan proses pengembangan sistem informasi. Nah, untuk latar belakangnya sendiri mengenai model proses perangkat lunak, yang pertama, adanya kebutuhan pengembangan lingkup proyek. Yang kedua, pengalaman developer perangkat lunak dalam pengembangan proyek perangkat lunak. Yang ketiga, persaingan bisnis yang berkembang dan menuntut kebutuhan teknologi yang modern, praktis, dan kompetitif. Yang keempat, perkembangan teknologi informasi sesuai tuntutan zaman. Misalnya, perkembangan teknologi mobile, transformation, dan masih banyak yang lain. Nah, yang terakhir, terjadinya kesalahan-kesalahan atau insiden yang tidak diduga. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas contoh model proses rekayasa perangkat lunak yang generik. Nah, tadi kan yang pertama ada model waterfall. Apa sih itu model waterfall? Model waterfall merupakan salah satu model untuk perencanaan dari sebuah perangkat lunak. Model waterfall adalah salah satu model klasik yang bersifat sistematis. Mengapa disebut sistematis? Karena model ini dikerjakan secara berurutan. Model waterfall memiliki kelebihan dan kelemahan. Untuk kelebihannya sendiri, ada tahapan proses pengembangannya tetap atau pasti, mudah diaplikasikan, dan prosesnya teratur. Yang kedua, cocok digunakan untuk produk software atau program yang sudah jelas kebutuhan di awal, sehingga minim kesalahannya. Dan software yang dikembangkan dengan metode ini biasanya menghasilkan kualitas yang baik. Dan untuk kekurangannya sendiri, terjadinya pembagian proyek menjadi tahap-tahap yang tidak fleksibel karena komitmen harus dilakukan pada tahap awal proses. Sulit untuk mengalami perubahan kebutuhan yang diinginkan oleh pelanggan. Selanjutnya, pelanggan harus sabar untuk menanti produk selesai karena dikerjakan tahap per tahap. Yang kedua, ada model V. Apa itu model V? Bisa dikatakan model ini merupakan perluasan dari model waterfall. Disebut sebagai perluasan karena tahap-tahapnya hampir mirip dengan model waterfall. Jika di dalam model waterfall proses dijalankan secara linear, maka dalam model V proses dilakukan bercabang. Dalam model V ini digambarkan hubungan antara tahap pengembangan software dengan tahap pengujiannya. Nah, untuk kelebihan dari model V sendiri yaitu model V sangat fleksibel, ini mendukung penyatuan proyek serta penambahan dan penghapusan metode dan alat secara dinamis. Sangat mudah untuk menambahkan metode dan alat baru. Untuk kelemahan model V sendiri itu berorientasi pada proyek siklus hidup dan hanya digunakan sekali selama proyek. Model V tidak melakukan self-kritik yang artinya tidak menunjukkan kelemahan dan keterbatasan model V. Yang ketiga, ada model proses evolusioner. Apa sih model proses evolusioner? Model evolusi atau evolusioner adalah sebuah model yang berulang-ulang. Model ini memiliki karakteristik yang memungkinkan para programmer mengembangkan perangkat lunaknya menjadi semakin lebih lengkap di tiap versinya. Dan untuk kelebihannya sendiri dalam model evolusioner, yang pertama, lebih efektif dari metode waterfall dalam menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan langsung dari pelanggan. Yang kedua, ada ketika pelanggan memberikan feedback, software yang diberikan kepada pelanggan dapat dilakukan pembaruan. Untuk kelemahannya sendiri dari model evolusioner, proses tidak fleksibel. Jika software dibuat dengan cepat, akan terjadi pemborosan pada pembuatan dokumen yang menggambarkan setiap versi sistem. Yang kedua, sistem-sistem biasanya kurang terstruktur. Model Rapid Application Development atau RAD ini
merupakan suatu model proses perkembangan perangkat lunak sequential linear yang menekankan siklus perkembangan yang sangat pendek, kira-kira 60-90 hari. Model RAD memiliki kelebihan yang pertama, lebih efektif dari pengembangan model waterfall atau sequential linear dalam menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan langsung dari pelanggan. Kedua, cocok untuk proyek yang memerlukan waktu yang singkat. Untuk kelemahannya sendiri, model RAD menuntut pengembangan dan pelanggan memiliki komitmen di dalam aktivitas rapid fire yang diperlukan untuk melengkapi sebuah sistem di mana di dalam kerangka waktu yang sangat pendek. Jika komitmen tersebut tidak ada, proyek RAD akan gagal. Yang ketiga, tidak semua aplikasi sesuai untuk RAD. Yang terakhir ada model proses RUP atau Rational Universal Process, merupakan suatu metode RPL yang dikembangkan dengan mengumpulkan berbagai best praktik yang terdapat dalam industri pengembangan perangkat lunak. Ciri utama metode ini adalah menggunakan use driven dan pendekatan iteratif untuk siklus pengembangan perangkat lunak. Untuk kelebihan dari RUP sendiri, yang pertama, RUP menyediakan akses yang mudah terhadap pengetahuan dasar bagi anggota tim. Yang kedua, menyediakan petunjuk bagaimana menggunakan UML secara efektif. Yang ketiga, mendukung proses pengulangan dalam pembangunan software, kemudian menambahkan adanya penambahan pada proses hingga menghasilkan kualitas yang baik. Untuk kekurangannya sendiri dari RUP ini, metodologi ini hanya dapat digunakan pada pengembangan perangkat lunak yang berorientasi objek dengan berfokuskan pada UML atau Unified Modeling Language. Yang terakhir, membutuhkan waktu yang cukup lama dibandingkan XP. Dan sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.